Gunung Salak, sebuah gunung berapi aktif yang saat ini sedang tertidur. Terletak di antara dua kabupaten, yakni Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Di kalangan pendaki, Gunung Salak merupakan salah satu gunung yang dikenal memiliki jalur pendakian cukup sulit, baik karena karakteristik, vegetasi, maupun medannya. Gunung ini memiliki puncak tertinggi bernama Puncak Salak I, atau juga dikenal dengan nama Puncak Manik, yang berada pada 2211 meter di atas permukaan laut. Memiliki 3 jalur pendakian resmi, yakni via Cidahu, Pasirengit, dan Cimelati. Adapun via Cimelati merupakan jalur pendakian yang belum lama diresmikan oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan menjadi jalur yang akan kami lalui pada pendakian kali ini. Halo geng, mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Jadi rencananya hari ini kita akan menuju Bogor untuk selanjutnya melakukan pendakian ke Gunung Salak via Cimelati. Sekarang waktu menunjukkan pukul hampir maghrib lah, menjelang maghrib, pas ada maghrib. Dan bentar lagi kita meluncur lewat jalur darat. Saya juga ditemani sama si Borong ngomong. Tadinya mau bertiga sama ada orang tua satu, kakek-kakek. Cuma karena satu kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, saya putuskan saja bersama. Sahanya ngaranna teh pohon deui. Geus riweuh weh nyebutkeun si ieu mah. Sia ganteng ya pokoknya. Kayaknya lanjut berdua, kalau memungkinkan bertiga. Jadi pendakian bertiga kan ganjil. Yoi, pas. Ganjil. Ya siapa tahu ada yang menggenapkan. Jam 8 malam kita sampai di habis jembatan Raja Mandalanya ya teman. Istirahat dulu buat pengisi perut. Woi, kita pesen nasgor. Tadi mana nasgor we jeung nasgor. Mari makan. Tuang. Nah, posisi kita kan sekarang di sini, Cianjur. Cianjur, ambil kanan. Widih. Apa nih? Gimana nongkrong ya? Nongkrongnya no di pila. Oh gawe nongkrong tengah jalan ngamacet. Biasa. Cika tuh jomblo mah. Garabut kan. Rek naon kalau Anjing lain jaromblo. Naon atuh? Pasti geus baru ke pasangan. Paroko naon eta? Rokok mewah. Anjir. Anak muda rokoknya Magnum mau kapur. Ini dong. Habis ini kita lanjut ke arah puncak. Sekarang tujuan utama kita adalah base camp Udin via Cimelati. Semoga tidak kemalaman. Karena tadi lihat Google Maps juga pas di area puncak itu merah menyala, padat merayap. Mudah-mudahan tidak terlalu malam biar bisa segera istirahat. Besok rencananya start jam 3 subuh. Jam sakituan lah. Ya begitulah. Dan wacana hanya wacana kalau di gunung mah. Camp Cimelati. Di sini sebagian udah pada tidur. Yang baru turun bisik-bisik ya berisik. Takut kebangunin. Orang lain tidur. Tadi dibawa kemana tadi? Dibawa ke jalur gajah. Sigarek tempur kayak jalur gajah. Kopi. Jalur gajah. Bentar lagi kita istirahat, semoga bisa tidur senyaman mungkin. Alhamdulillah.
bangun tepat waktu. Perjalanan pendakian kami mulai dari base camp Pak Udin, dengan titik lokasi berada di Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Kita jauh. Oke, sekarang jam 4.45. 4:45 menit. Di awal pendakian, kami diarahkan oleh pihak base camp menuju jalur yang baru dibuat. Jadi di base camp sana, ke kiri ke sini, nanti di sini ambil kanan. Emang nggak terlalu jelas sih. Tuh lurus terus sih katanya. Di sini lurus terus sampai pos penjagaan satpam, Security. lurus nanti ke kiri katanya. Kita mau berdoa dulu, mudah-mudahan pendakian hari ini dilancarkan. Amin. Cuaca juga bagus, biarpun hujan gak terlalu gede, biar perjalanan semakin lancar. Berdoa dalam hati mulai. Yang baru naik berdua ya. Iya. Kita Bismillah. pertama nih. Rombongan pertama. Kloter pertama. Oke. Salak. Razor break. Rute awal dimulai dengan menyusuri ladang dan kebun pertanian penduduk, sama perkebunan warga juga. Bawang daun. Gudang garam merah tetap terdepan. Ini di samping kiri semak ilalang yang cukup tinggi. Oke, nanti kita dokumentasi setelah di pos penjagaan, pos security. Apaan tuh? Wow. Jadi tadi dari bawah treknya emang langsung nanjak. Ikuti aja jalan sampai nemu arah. Pengelola sudah memasang beberapa petunjuk arah di beberapa persimpangan jalur. Di depan. Karena banyaknya percabangan, maka akan lebih mudah jika perjalanan dilakukan pada siang hari. Kebun-kebun singkong warga. Pohon trek motor. Oh ya. Jalan setapak Oh ya. pagar ya. Nuhun, Pak. Lu mana, Jang? Abdi di Bandung. Itu pining. Jalan, mohon. Panuhun Pak Mangga. Oh, parkiran musola ditutup. Oh iya, di base camp kami dikenakan biaya menginap 10.000 per malam dan 20.000 untuk biaya parkir. Itu pada weekday. Jika weekend, mungkin berbeda. Ini jalannya udah lumayan gede, masuk mobil. Vegetasi juga mulai rapat. Nah, dari pos security, di sini ada keterangan apa nih? Puncak Manik, Curug Citaman, ambil kiri. Kita lurus. Kalau ke sana ke perkampungan kayaknya. Lanjut. Setelah melintasi ladang pertanian penduduk, vegetasi berganti melintasi hutan yang cukup lebat, namun tidak terlalu lembab. Kenapa kita memilih berangkat di bawah jam 5? Karena menurut beberapa sumber yang udah saya baca dan saya tonton, estimasi pendakian ke Gunung Salak itu normalnya memakan waktu sampai 8 jam. 6 jam kalau yang naik Brimob. Kayaknya kalau bisa sepagi mungkin ya diusahakan. Kalau tektok, kalau camping ya bebas aja. Terus aja ngikutin ini nih. Pelang iya. Pelang kayu. Mulai didominasi sama pohon bambu. Ini jalannya jalan setapak, cuman udah dicor. Tuh, kontur tangga. Nang. Anak. Wih, madoded. Mantap, Dod. Madoded. Oh itu tuh kafe. Tempat tuh. Kenang hayam juga noh. Hati-hati, Anda memasuki kawasan rawan bencana 3 Gunung Salak. Tetap waspada dan patuhi rambu-rambu keselamatan. Di depan udah tampak cahaya lampu. Kayaknya itu pos registrasi. Kontur masih berupa jalan setapak ini yang udah dicor.
Terus karena embun masih tebal, ya terpaksa tadi agak menerabas basah badanku. Basah-basahan. Ini kalau lagi siang kayaknya bakalan bagus nih. Soalnya ke bawah itu langsung hamparan kota. Nah, ternyata betul. Tuh, didominasi sama pohon bambu. Terus tadi ada yang Alhamdulillah. Kenapa? Tercenet nu naik kak? Belum ada yang naik? Oh, baru berdua ini? Baru berdua. Sekilo aja. Berarti mau nu jalur nu bahasa tama 2 kilo cuma. Muter lu kok di kilo? Hah? Muter. Buat ekor berapa? Mengisi dulu formulir registrasi. Besok tuh. Sampai pos registrasi jam 5:15. Semuanya di kan? Iya. Untuk TikTok di hari biasa di weekday 24.000. Kalau weekend berapa TikTok? Silakan ke Julu. 29. Kalau ngecamp berapa? 34 weekend? Weekend. Weekend 34 kalau ngecamp. 29 gitu. Kalau weekday 29 itu kalau ngecamp. Enggak. Oke. Enggak. Lanjut. Nah, tadi kan di Scampaudin jam 5 lewat kurang 15 ya. Yang segituan 4:45. Nyampe pos registrasi jam 5 lebih 15. Berarti seberapa? Jam 4 lebih 45. Berarti estimasi 45 kali 15 seberapa lik? 25 menit jadi setengah jam lah. Nah, tadi juga nulis. Soalnya tadi jalannya jalan Kurang. Kita nulis loba ini cair. Mantap, lanjut. Dari pos registrasi, kita tinggal mengikuti jalan Fafing hingga bertemu percabangan jalur, melintasi bagian bawah kawasan hutan pada umumnya. Semula merupakan hutan produksi yang ditanami perum perhutani. Beberapa jenis diantaranya adalah tusam atau Pinus mercusi, rasamala, kaliandra, kemudian juga pohon puspa, dan aneka jenis huru, suku Lauracea. Jam 5:20 kita lanjut. Santai aja lah, sambil nunggu matahari terbit di ufuk timur. Anjir. Bukan barat. Barat atau tenggelam atau bos? Tenggelam. Tenggelamkan. Sini juga warung. Nah, setelah warung tadi mulai nih agak nanjak. Terus aja menyusuri. Tadi suara no? Dulur. Oh. Ini kayaknya aliran air. Tuh di atas. Kembang puspa. Rasamala. Oh, itu tuh. Non sih nggak ngerti. Pinguin penampung air. Pinguin. Berjalan di waktu malam atau subuh kayak gini bukannya tambah irit ya nafas, justru makin pengap karena berebut oksigen dengan tumbuhan.
Wih, mantep. Sudah emang? Lumayan. Tadi di bawah ada pohon tumbang tuh. Dari persimpangan ini kita ambil kiri. Kalau ke kanan ini ke Curug Citaman. Tuh. Puncak Salak terlanjut. Perjalanan dari persimpangan jalur hingga pos pertama masih terbilang cukup ramah, walau kontur terus menanjak. Lanjut ikuti jalan setapak. Bingung kina ya. Bingung apa kina? Kina. Kina rasa malah gitu. Konturnya masih lembab tuh, bekas hujan. Licin bray. Cahaya mentari mulai mengintip dari kejauhan. Widih. Mudah-mudahan dapat sunrise. Alot-alot. Oh iya lah. Lain garing. Lik. Semantahun. Lik. Bah. Emang gitu. Disarankan buat trekking pole ya teman-teman. Bisa itu asal temuka penyewaan. Kita gak bawa karena gak punya. Karena nggak punya. Soalnya bisa sangat membantu untuk selain buat jadi Keseimbangan sih. keseimbangan, Lebih ke keseimbangan. dia juga bisa menjadi alat untuk. Nah, kalau hujan kan yang kayak gini gak kelihatan. Kalau pakai trekking pole kan bisa ditusuk dulu. Cos. Kerasa dalam, berarti jangan diinjak. Set. Nah. Terus kalau perjalanan turun pun bisa sangat membantu buat tumpuan. Supaya badan tidak goyang. Lebih enak pokoknya. Goyang sih goyang. Cuma lebih membantu gitu. Itulah beberapa kegunaan trekking pole. Bisa juga buat nakol si dia kalau nakal. Si dia deh. Takol aja palanya. Dan ini pasti. Damainya. Burung-burung mulai bersahutan. Burung-burung pun bernyanyi. Betul? Kita bisa gini ngalagu. Isuk ngilu ka Garut lah. Dia ada kenyembe. Nah kalau nggak punya atau lupa bawa trekking pole, bisa juga matahin ranting-ranting. Tapi jangan menebang yang masih hidup ya. Yang udah rubuh. Ambilnya. Lebih baik memanfaatkan yang udah rubuh-rubuh kayak gini. Segini sih masih landai kayaknya. Bonus nih tapi. Masih belum sampai ke pos pertama. Nah, bisa kita saksikan beginilah jalur Gunung Salak via Cimelati. Ini kalau hujan jadi jalur air nih. Hati-hati ya, care safety. Hah? Cerah. Jangan berharap cerah kalau di Gunung Salak. Udah hujan tapi pulang now. Biarpun cerah mungkin itu bonus dan anugerah. Baru nurungkan.
Salak itu emang identik dengan kabutnya yang menyelimuti. Wis. Sedap benar. Hati-hati. Duri. Nah, ginilah kegunaan sepatu ya, kawan-kawan. Tuh, Itu kosa kenapa ya? melindungi kita dari duri-duri. Duri hati. Percuma nyaman kalau tidak cukup menyelamatkan. Keselamatan yang utama. Nanti kita dokumentasi lagi kalau udah nyampe pos pertama ya. Oke, sekarang jam 5 lewat 49 menit. Kita baru sampai di pos pertama. Nah, ini tandanya nih. Lahannya juga cukup lumayan luas, cukup untuk membangun tenda darurat. Si relief ya halus ya. Hari juga kian cerah. Ih, takut. Kita break dulu di pos pertama. Lumayan ngoprot. Beginilah karena kondisi badan saya dikit-dikit kesangan, jadinya ginilah, sama kayak melakukan pendakian di siang hari. Bentar lah, menikmati dulu saut-sautan burung. Bentar lagi kita melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jadi sebelum pos 2 itu ada pos bayangan 2 sebelum mencapai pos 2. Mohon maaf ya bila konten ini bukan konten horor. Ih, takut. Bukan. Oke, lanjut. Nah, kalau kalian menemukan daun yang bergoyang seperti ini, padahal yang lainnya tenang-tenang aja tuh. Jangan dikit-dikit mistis, jangan dikit-dikit horor. Ih, takut. Kalau menurut beberapa artikel yang saya baca, ini tuh proses osilasi.